Kebanyakan manusia mengira dirinya hidup karena bernafas, karena jantungnya berdetak, karena darahnya mengalir, karena pikirannya bekerja. Padahal itu semua belum tentu tanda kehidupan, itu hanya tanda fungsi. Karena di dalam tubuh manusia, sesungguhnya ada 3 lapisan keberadaan yang sering disatukan secara keliru. Ada yang hidup, ada yang menghidupi, ada yang dibuat hidup. Dan kesalahan terbesar manusia adalah menyangka ketiganya sama. 1. Yang dibuat hidup, tubuh fisik. Tubuh ini tidak hidup dengan sendirinya. Ia dibuat hidup. Ia bergerak karena ada daya yang menggerakkan. Ia bernafas karena ada kekuatan yang memerintahkannya bernafas. Ia berjalan karena ada impuls yang mendorong otot dan saraf. Tubuh adalah alat, seperti lampu yang menyala karena listrik, seperti wayang yang bergerak karena dalang. Tanpa yang menghidupi, tubuh hanyalah daging. Tanpa yang hidup, tubuh hanyalah mesin. Namun manusia sering terjebak di sini. Ia merawat tubuh seolah inilah dirinya. Ia membela tubuh seolah inilah pusat eksistensinya. Ia menua bersama tubuh, lalu panik saat tubuh melemah. Padahal tubuh tidak pernah benar-benar hidup. Ia hanya dipakai untuk mengalami kehidupan. 2. Yang menghidupi, jiwa. Di balik tubuh, ada sesuatu yang lebih halus. Ia tidak terlihat, tapi terasa. Ia tidak bisa disentuh, tapi menggerakkan. Inilah jiwa yang menghidupi tubuh. Jiwa memberi dorongan, jiwa memberi rasa, jiwa memberi gairah hidup, takut, cinta, harap, luka, dan ingatan. Jiwa adalah arus kehidupan. Ia seperti api yang menghangatkan tubuh. Ia seperti angin yang menggerakkan layar perahu. Tanpa jiwa, tubuh mati. Namun jiwa sendiri belum tentu sadar. Karena jiwa masih bisa terikat, masih bisa luka, masih bisa takut, masih bisa terseret nafsu, trauma, dan ingatan masa lalu. Banyak manusia hidup di tingkat ini. Tubuhnya hidup, jiwanya aktif, namun kesadarannya tertidur. Mereka hidup, tapi tidak tahu bahwa mereka hidup. 3. Yang hidup, kesadaran. Di atas jiwa, jauh lebih dalam dan lebih sunyi, ada sesuatu yang tidak bergerak, namun menjadi saksi dari semua gerak. Inilah kesadaran. Kesadaran tidak bernafas, namun mengetahui nafas. Kesadaran tidak berpikir, namun mengetahui pikiran. Kesadaran tidak merasa, namun mengetahui rasa. Ia tidak lahir bersama tubuh. Ia tidak mati bersama tubuh. Ia tidak berubah ketika jiwa berubah. Ia hidup dengan sendirinya. Kesadaran tidak butuh tubuh untuk ada. Ia hanya menggunakan tubuh untuk mengalami. Inilah yang sering disalahpahami manusia. Mereka mengira kesadaran adalah pikiran. Padahal pikiran hanyalah objek yang disadari. Mereka mengira kesadaran adalah emosi. Padahal emosi hanyalah gelombang dalam kesadaran. Kesadaran adalah ruang. Tubuh dan jiwa hanyalah isi. Kebanyakan manusia terbalik hidupnya. Mereka mengutamakan tubuh, mengikuti dorongan jiwa, dan melupakan kesadaran. Akibatnya hidup menjadi reaktif, penuh konflik, penuh pencarian, penuh ketakutan. Mereka hidup seperti wayang yang lupa ada dalang. Seperti ombak yang lupa ia adalah laut. Padahal ketika kesadaran bangun, terjadi pembalikan besar. Tubuh kembali menjadi alat, jiwa kembali menjadi penggerak, kesadaran kembali menjadi pusat. Di titik ini, manusia tidak lagi hidup secara otomatis. Ia hidup dengan kehadiran. Ketika kesadaran hidup, tubuh tetap bekerja, tapi tidak lagi menguasai. Jiwa tetap merasa, tapi tidak lagi memerintah. Pikiran tetap berpikir, tapi tidak lagi dipercaya mentah-mentah. Manusia menjadi tenang bukan karena masalah hilang, tetapi karena ia tidak lagi tenggelam di dalamnya. Ia merasakan sakit tanpa menjadi penderita. Ia mengalami kehilangan tanpa hancur. Ia menikmati kebahagiaan tanpa melekat. Karena yang hidup di dalam dirinya bukan lagi ego, melainkan kesadaran murni. Tubuhmu sedang dibuat hidup, jiwamu sedang menghidupi. Namun pertanyaannya sederhana. Apakah kesadaranmu sudah hidup? Karena seseorang bisa bernafas tanpa sadar, bisa berjalan tanpa sadar, bisa bekerja tanpa sadar, bisa berdoa tanpa sadar, bahkan bisa beragama tanpa sadar. Namun ketika kesadaran hidup, hidup tidak lagi sekadar berlangsung, hidup menjadi terang. Dan mungkin itulah makna sejati kehidupan. Bukan sekadar hidup, tetapi menyadari bahwa engkau hidup. Masalahnya bukan manusia tidak hidup. Masalahnya adalah yang hidup di dalam manusia sering bukan kesadaran. Yang hidup justru kebiasaan. Yang bergerak adalah reaksi. Yang berbicara adalah luka lama. Yang memilih adalah ketakutan. Yang berdoa adalah harapan akan keselamatan diri. Tubuh berjalan. Jiwa merasa. Namun kesadaran hanya duduk di belakang, diam, terlupakan. Seperti raja yang disingkirkan dari tahtanya sendiri. Ketika kesadaran tertidur, jiwa mengambil kemudi, dan jiwa selalu bergerak berdasarkan masa lalu. Ia menyimpan trauma, ia mengingat sakit,
Ia menuntut pengakuan, ia mencari rasa aman, ia ingin dicintai, diakui, dibenarkan. Maka lahirlah manusia yang hidup dalam reaksi, disakiti lalu membalas, dipuji lalu membesar, ditolak lalu runtuh, kehilangan lalu hancur. Ini bukan kehidupan sadar, ini adalah kehidupan yang digerakkan luka. Dan selama jiwa memimpin tanpa kesadaran, hidup akan terasa berat, melelahkan, dan penuh pertarungan batin. Kesadaran tidak perlu diciptakan, tidak perlu dicapai, tidak perlu diperjuangkan. Ia hanya perlu diingat kembali. Kesadaran sudah ada bahkan sebelum engkau tahu namamu, sebelum engkau tahu agamamu, sebelum engkau tahu siapa dirimu. Ia hadir saat engkau masih bayi, menatap dunia tanpa konsep, tanpa penilaian, tanpa cerita. Lalu perlahan-lahan, jiwa membungkus kesadaran dengan identitas, pikiran membingkainya dengan keyakinan, dunia menutupinya dengan tuntutan, dan kesadaran pun tertidur di balik nama dan peran. Banyak orang mengira jalan spiritual adalah menambah pengetahuan, menambah ritual, menambah pengalaman batin. Padahal kebangkitan kesadaran justru terjadi lewat pengurangan. Mengurangi identifikasi, mengurangi keterikatan, mengurangi cerita tentang diri, mengurangi kebutuhan untuk menjadi sesuatu. Semakin sedikit engkau menempel pada aku, semakin jelas kesadaran bersinar. Dan ketika kesadaran mengambil alih, sesuatu yang sangat halus terjadi. Tubuh tetap bekerja, tapi tanpa ketegangan. Jiwa tetap merasa, tapi tanpa drama. Pikiran tetap berpikir, tapi tanpa dominasi. Segalanya berada di tempatnya. Di titik ini, hidup berubah arah. Manusia tidak lagi hidup dari dorongan, tetapi dari kejelasan. Ia tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut mati, karena ia tahu yang hidup bukan tubuh. Ia tidak lagi panik kehilangan, karena ia tahu yang menghidupi tidak pernah hilang. Ia tidak lagi sibuk membuktikan diri, karena ia tahu kesadaran tidak butuh pengakuan. Inilah manusia yang hidup dari dalam, bukan dari tekanan luar. Kesadaran tidak ribut, ia tidak berteriak, ia tidak mengiklankan dirinya. Ia hadir sebagai sunyi yang hidup, diam yang jernih, tenang yang bernafas. Disitulah kedamaian sejati berada. Bukan karena dunia menjadi baik, tetapi karena engkau tidak lagi salah menempatkan dirimu. Tubuh di dunia, jiwa di pengalaman, kesadaran di keabadian, dan akhirnya engkau mengerti, tubuh bisa lelah, jiwa bisa luka, tapi kesadaran tidak pernah tersentuh. Pada akhirnya, semua pencarian akan berhenti di satu titik yang sama. Bukan pada jawaban, bukan pada keyakinan, bukan pada ajaran, tetapi pada keheningan yang menyadari dirinya sendiri. Tubuhmu akan terus menua, ia akan lelah, ia akan sakit, ia akan runtuh, cepat atau lambat. Dan itu bukan tragedi, itu hanya akhir dari sesuatu yang memang dibuat hidup. Jiwamu akan terus bergerak, ia akan merasakan cinta dan kehilangan, ia akan jatuh dan bangkit, ia akan membawa ingatan, luka, dan harapan. Dan itu pun bukan masalah, itu hanya fungsi dari sesuatu yang menghidupi. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak menua, tidak terluka, tidak bergerak, namun menyaksikan semuanya dengan tenang. Itulah yang hidup. Kesadaran tidak pernah pergi kemana-mana. Ia hanya tertutup oleh kebisingan. Ia hanya terhalang oleh cerita tentang diri. Ia hanya terlupakan karena manusia terlalu sibuk menjadi seseorang. Dan ketika suatu hari engkau berhenti sejenak, tidak memperbaiki diri, tidak menghakimi diri, tidak mengejar pencerahan, melainkan hanya hadir sepenuhnya di nafas ini, di tubuh ini, di momen ini. Di sanalah kesadaran mulai bersinar tanpa usaha. Engkau tidak perlu menghancurkan tubuh. Engkau tidak perlu menolak jiwa. Engkau hanya perlu menempatkan keduanya di bawah cahaya kesadaran. Saat itu terjadi, hidup tidak lagi berat. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena tidak ada lagi yang tenggelam di dalamnya. Engkau akan berjalan, namun tahu bahwa engkau bukan langkah itu. Engkau akan merasa, namun tahu bahwa engkau bukan rasa itu. Engkau akan berpikir, namun tahu bahwa engkau bukan pikiran itu. Dan pengetahuan ini tidak datang sebagai konsep, melainkan sebagai ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Inilah rumah sejati manusia, bukan tubuh, bukan identitas, bukan peran, melainkan kesadaran yang menyadari bahwa ia hidup. Jika setelah narasi ini engkau tidak mendapatkan apa-apa, itu justru tanda yang baik. Karena kesadaran tidak menambah, ia mengosongkan. Dan dalam kekosongan itu, hidup akhirnya kembali ke tempatnya. Tubuh bekerja, jiwa mengalir, kesadaran menyinari, dan engkau akhirnya tidak lagi tersesat di dalam dirimu sendiri. Diamlah sejenak, rasakan yang hidup sedang menyadari dirinya.